Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan keenam ini, pembahasan kita adalah tentang kalimat efektif. Jadi, pada materi ini kita masuk ke kalimat efektif dengan tujuan pembelajaran. Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis pembuatan kalimat dengan aturan yang benar dari suatu paragraf. Pengertian di sini, kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan pesan gagasan dan perasaan secara tepat kepada orang lain sesuai dengan maksud penuturnya. Jadi, kalimat yang disampaikan itu yang dapat menyampaikan pesan, gagasan, dan perasaan secara tepat kepada orang lain itu dinamakan kalimat efektif. Sejalan dengan itu, kalimat efektif juga merupakan kalimat yang disusun agar dapat diterima dengan baik oleh lawan bicara secara garis besar. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan seperti yang pertama, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, penggunaan bahasa Indonesia yang baku. Dan yang ketiga adalah penggunaan ejaan yang disempurnakan. Jadi secara garis besar, kalimat efektif itu yang perlu diperhatikan ada tiga, yaitu penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, penggunaan bahasa Indonesia yang baku, dan terakhir adalah penggunaan ejaan yang disempurnakan. Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama, minimal memiliki unsur subjek dan predikat, menggunakan ejaan yang disempurnakan, menggunaan pemilihan kata yang tepat, mengandung kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis, mengandung kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai, penekanan ide pokok, dan terakhir menggunakan kata secara hemat. Nah, syarat-syarat kalimat efektif adalah yang pertama, kesatuan gagasan, yang kedua, kepaduan, yang ketiga, keparalelan, yang keempat, kelogisan, yang kelima, kehematan, dan yang terakhir adalah penekanan. Yang pertama, tadi dikatakan kalimat efektif itu syaratnya adalah kesatuan gagasan. Di sini, kesatuan gagasan itu dalam kalimat efektif adalah unsur yang saling mendukung satu sama lain sehingga membentuk suatu ide gagasan yang padu. Jika tidak jadi, tidak masalah jika dalam satu kalimat terdiri atas lebih dari satu gagasan. Tetapi dalam kata majemuk, seperti dalam kata majemuk, asalkan masing-masing gagasan saling berkaitan. Jadi kalau kalian punya satu kalimat yang panjang dan memiliki satu kesatuan lebih dari satu gagasan, tapi bisa saling berkaitan, maka itu diperbolehkan. Kemudian berikut adalah bentuk-bentuk kesalahan yang menjadikan gagasan di kalimat tidak padu. Yang pertama, penempatan subjek atau predikat yang tidak jelas. Contohnya di sini, mengenai permasalahan itu saya sudah diskusikan dengan bagian kepegawaian. Itu salah ya. Yang seharusnya yang benar adalah saya sudah mendiskusikan permasalahan itu dengan bagian kepegawaian. Nah, kemudian yang kedua, gagasan yang bertumpuk-tumpuk. Jadi ada lebih dari satu gagasan tetapi tidak saling berkaitan. Contohnya, objek wisata yang ada di daerah itu merupakan modal dasar atau barang dagangan yang harus kita kelola dan kita pasarkan dengan tujuan mendatangkan devisa. Terus, kalimat tersebut jelas salah ya. Karena predikat pada kalimat tersebut terasa kabur akibat pencantuman kata yang di situ. Nih, yang merupakan katanya. Nah ya, jadi yang benar itu adalah objek wisata yang ada di daerah-daerah tersebut merupakan modal pasar atau barang dagangan kita yang harus kita kelola dan kita pasarkan dengan tujuan mendatangkan devisa. Jadi itu adalah kalimat yang benar. Yang kedua tadi dikatakan kepaduan. Kepaduan di sini adalah unsur-unsur dalam kalimat tersebut harus padu dan saling berhubungan. Bentuk kesalahannya yang pertama, penggunaan kata ganti yang salah. Contoh, siapa namanya gitu kan? Atau yang kedua, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Nah, itu jelas salah ya biasanya karena di situ tidak padu gitu.
Jadi yang benar adalah siapa nama kamu, atau siapa nama adik, atau siapa nama dia, gitu kan. Nah, yang kedua, atas perhatian Bapak atau Ibu, saya ucapkan terima kasih. Jadi itu yang betul. Yang kedua adalah penempatan kata depan yang kurang tepat. Contoh, bagi peserta tes yang belum memenuhi persyaratan administrasi, akan diberi waktu untuk melengkapi penggunaan kata depan bagi dan pada kalimat di atas menyebabkan hilangnya fungsi subjek. Jadi, contoh yang salah adalah bagi peserta tes yang belum memenuhi persyaratan, administrasi akan diberi waktu untuk melengkapinya. Agak rancu ya. Sedangkan yang sedangkan yang benar adalah peserta tes yang belum memenuhi persyaratan administrasi akan diberi waktu untuk melengkapinya. Seperti itu. Yang ketiga ada keparalelan. Paralelan itu adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Artinya jika bentuk kata menggunakan kata benda, maka bentuk berikutnya juga menggunakan kata benda. Jadi ini bisa dikatakan kekonsistenan gitu ya. Contoh di sini yang salah itu tahapan penyusunan laporan ini adalah penggunaan data, membuatkan kerangka laporan, dan mengembangkan kerangka laporan menjadi laporan yang utuh. Pada kalimat pertama dia menggunakan kata pengumpulan, kemudian yang kedua menggunakan membuatkan, kemudian yang ketiga mengembangkan. Nah, itu kan tidak konsisten ya imbuhannya. Maka yang betul adalah tahapan penyusunan laporan ini adalah pengumpulan data, pembuatan kerangka laporan, dan pengembangan kerangka laporan. Seperti itu. Yang ketiga adalah kelogisan. Kalimat efektif mengandung makna yang logis atau dapat diterima akal sehat. Kalimat efektif juga sesuai dengan kaidah yang berlaku secara umum. Jadi harus kalimat efektif itu harus logis. Contohnya adalah eh, acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Contoh yang ketiga tadi, saya suka makan sop saudara dan buntut. Nah, itu kan eh, tidak logis ya. Jadi harus ada kalimatnya itu harus logis. Contoh yang ketiga, kedua orang tua itu berprofesi sebagai guru matematika. Pasti nilai ulangan matematika anak itu selalu baik. Nah, kalimat itu sangat rancu. Di sini selanjutnya adalah kehematan. Kehematan, kalimat efektif menggunakan pilihan kata yang tepat, katanya tidak berlebih-lebihan. Contohnya, pengalaman itu sangat berkesan sekali. Beberapa materi luar negeri Asia Afrika mengadakan pertemuan di Bandung. Jadi itu yang benar adalah yang salah itu yang sebelah sini ya. Yang sebelah yang di dalam kotak ini yang salah, yang betul itu yang ini. Yang ada di luar kotak. Jadi pengalaman itu sangat berkesan sekali. Nah, seharusnya pengalaman itu sangat berkesan. Kenapa ini jadi salah? Karena ada dua kata yang rancu, sangat dan sekali. Itu kan hampir sama ya. Kemudian yang kedua, beberapa materi luar negeri Asia Afrika mengadakan pertemuan di Bandung. Beberapa menteri-menteri luar negeri Asia Afrika mengadakan pertemuan di Bandung. Yang seharusnya adalah menteri-menteri luar negeri gitu. Jadi langsung bukan bukan ada beberapa ya, karena beberapa itu sudah diwakili oleh menteri-menteri. Selanjutnya, berbuat baik kepada orang tua adalah merupakan kewajiban kita semua. Yang benar, berbuat baik kepada orang tua merupakan kewajiban kita semua. Jadi kalau misalkan kita kebiasaan menggunakan kata adalah, kemudian setelahnya itu merupakan, nah itu sudah salah. Kemudian selanjutnya bisa dilihat ya dua perbedaan selanjutnya dari kalimat yang salah tadi. Nah, kemudian di sini yang terakhir adalah penekanan. Cara ini membentuk kalimat efektif dengan memberi penekanan pada unsur-unsur penting dalam suatu kalimat. Jadi yang pertama penggunaan partikel lah ataupun dan kah gitu. Contohnya sayalah yang paling bertanggung jawab. Nah, itu eh, karena kita menggunakan kata ini tadi untuk menekankan gitu. Kalau saya, memang saya gitu kan, sayalah yang paling bertanggung jawab. Contoh selanjutnya,
mengulang-ulang bagian kalimat yang dianggap penting. Contoh, dalam sebuah perusahaan, baik jajaran karyawan, jajaran pimpinan, maupun jajaran komisaris harus saling bersinergi. Mengulang kalimat itu dianggap penting. Jadi ini yang berhuruf miring ini adalah penekanan, contoh penekanan kalimat gitu ya. Yang ketiga, memindahkan unsur-unsur penting dalam kalimat ke bagian bawah, bagian awal kalimat. Jadi, contohnya tugas utama seorang pelajar adalah belajar dengan tekun. Itu ini seharusnya kalau kita balik ini juga betul ya, belajar dengan tekun adalah tugas utama seorang pelajar. Itu juga bisa. Tapi karena kita mau menekankan gitu kan, jadi kita balik itu boleh. Kemudian selanjutnya menggunakan kata yang maknanya berlawanan atau bertentangan pada unsur kata yang ingin ditekankan. Untuk masalah yang satu ini, ia bukan tidak mau tahu, tetapi memang tidak ada yang memberitahu. Ya, tadi makna yang berlawanan yang perlu ditekankan, itu boleh. Kemudian terakhir, menggunakan ejaan yang tepat. Presiden melantik 2 orang duta besar, itu salah. Jadi seharusnya presiden melantik gitu ya. Jadi kata-kata dengan ejaan yang betul itu kan harus sesuai dengan SPOK tadi ya. Jadi di sini kata lantik itu memang belum menjadi predikat karena tidak ada imbuhan. Seperti itu. Baik, cukup sekian materi kali ini pada materi kalimat efektif. Jika ada pertanyaan, dipersilakan ditanyakan di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.